Masa penahanan Rizik Syihab diperpanjang 30 hari setelah menjalani penjara selama 8 bulan untuk kasus yang berbeda. Pendukung menilai ada kejanggalan dari perpanjangan penahanan. Mantan pimpinan FPI, Rizik Syihab, saat ini masih ditahan setelah masa penahanan yang diperpanjang 30 hari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik sebelumnya divonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab palsu, namun saat ini sedang proses banding. Sementara masa tahanan Rizik untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung seharusnya telah selesai 9 Agustus lalu setelah ditahan sejak Desember 2020. Para pendukung Rizik menilai perpanjangan penahanan melanggar prosedur. Pernyataan pendapat dan sikap bersama dikeluarkan pada 12 Agustus lalu untuk meminta pembebasan Rizik Syihab dari tahanan. Pendukung Rizik menilai ada kejanggalan pada surat perintah penahanan karena ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut mereka, pada saat surat penetapan penahanan diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk. Sehingga seharusnya penahanan didasari perintah pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi. Para pendukung Syihab bereaksi atas penahanan Rizik Syihab hingga saat ini. Mereka mengeluarkan petisi menuntut Rizik dibebaskan. Mengapa mereka harus mengeluarkan petisi? Realistiskah petisi tersebut? Kami akan bahas bersama kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar, dan Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Hussein Syihab. Assalamualaikum, selamat sore Bang Aziz dan Pak Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Pak Hussein masih belum bisa bergabung bersama kami. Saya akan langsung ke Bang Aziz terlebih dahulu. Proses banding saat ini masih berlangsung. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Pak Hussein Syihab. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bang Aziz terlebih dahulu. Bang Aziz, tentunya proses banding saat ini sudah masih berjalan. Apa kemudian esensi dari pernyataan sikap terbuka atau petisi yang digelar siang tadi? Ya, pernyataan sikap tadi itu adalah bagian dari suara-suara masyarakat, tokoh masyarakat, para pimpinan pondok pesantren dan ulama-ulama serta habaib yang memang tadi mengadakan acara tersebut, kemudian menyerahkan petisi itu kepada kami tim kuasa hukum. Kami dengan senang hati menerima untuk kemudian pada waktunya nanti kami akan sampaikan kepada instansi-instansi terkait dengan suara-suara masyarakat tersebut. Demikian. Kepada instansi mana saja nantinya pernyataan ini atau petisi ini akan disampaikan? Sebagian kemarin belum semua kita disampaikan ke Mahkamah Agung juga terkait permohonan pembatalan perpanjangan penahanan Habib Rizik ya yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan ke pihak Mahkamah Agung dan kita lampirkan juga tadi petisi itu seperti itu. Baik, saya ingin ke Bang Husin bahwa kemudian salah satu poin utama dalam petisi ini dan pernyataan sikap yang digelar sebelumnya adalah menuntut vonis bebas bagi Rizik Syihab. Realistiskah tuntutan ini? Ya, kalau menurut saya bagi pihak pengacara dan pendukungnya pastilah realistis. Tapi kalau untuk masyarakat dan yang artinya yang yang tidak suka dengan adanya polemik ini ya antara Habib Rizik dan masyarakat dan bagaimana kegaduhan yang sudah diciptakan sebelum-sebelumnya pasti nggak sepakat kalau Habib Rizik dibebaskan. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Aziz, kalau dari tim kuasa hukum sendiri, apa yang membuat Anda kemudian optimis bahwa bisa mengajukan vonis bebas bagi Rizik Syihab? Ada dua hal yang saya mau kritisi dari pemberitaan iNews ini. Yang pertama, tadi bukan swab palsu ya, tapi kasus penghalangan swab, ya penghalangan swab di Rumah Sakit Umi. Yang kedua, kita tidak pernah ya dalam kasus ini, dalam saat ini ya, kita ke Mahkamah Agung, kemudian jadi berbeda. Kita banding ya, kita kontra banding ya, seperti itu. Tapi yang kita permasalahan ini bukan soal vonisnya. Ya, dalam hal ini bukan soal vonisnya, tapi soal penahanan Habib Rizik yang diduga melanggar ketentuan undang-undangan. Gitu. Saya sudah ulang-ulang bahwa pelanggarannya adalah yang pertama, yang berhak menahan itu majelis yang memeriksa, bukan Wakil Pengadilan Tinggi.
Itu yang pertama. Yang kedua, atas penetapan itu kami sudah lakukan kasasi. Kita sudah mengajukan kasasi ke pengadilan negeri sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, tapi mereka menolak, padahal udah ada dasarnya. Itu yang kita permasalahkan, ketidakadilan ini. Jadi kalau masalah Habib Rizik dibebaskan, kami tahu itu mustahil dan nggak mungkin. Kami ngerti gitu loh. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah keadilan tidak ditegakkan. Ya, penahanan Habib Rizik dilakukan maladministrasi, itu problemnya. Kita tahu Habib Rizik apapun ceritanya tidak akan dilepaskan, tahu kita ngerti sadar gitu. Tapi caranya jangan begitu gitu loh. Ini menginjak-injak rasa keadilan seperti itu. Baik, artinya saat ini yang menjadi titik keberatan adalah perpanjangan penahanannya. Perpanjangan penahanannya seperti itu, sama prosesnya, proses kita kasasi atas permohonan itu tidak digubris oleh pengadilan negeri, padahal itu diatur oleh pasal 30 gitu loh, seperti itu. Baik, Bang Husin, silakan tanggapan Anda. Ada titik keberatan atas perpanjangan penahanan Rizik Syihab. Kalau Mas Aziz ini kita udah sering banyak ketemu banget. Kadang Bang Aziz ini juga beropini-opini agak-agak liar-liar dikit, boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi mengenai perpanjangan itu kan ada KUHP, ada teknis ya yang dilakukan. Terus kenapa pertanyaannya menurut Bang Aziz, kenapa yang mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan itu Wakil Ketua Majelis Pengadilan Tinggi? Begitu ya. Nah, saya ingin nanya nih, pertama, ini kan pengacaranya ada di sini Habib Rizik. Apakah berkas ke Pengadilan Tinggi, ke Majelis Hakim, dan penunjukan Majelis Hakimnya sudah ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi atau belum? Itu pertanyaan saya dulu. Bang Haji, Nanti silakan. baru saya jelasin mengenai ranah hukumnya, mengenai pasal-pasalnya yang harus kita jabarkan lagi nanti. Silakan Bang Ajis bisa langsung dijawab. Berkas ke Pengadilan Tinggi, ke Majelis Tinggi sudah diserahkan atau Majelis Pengadilan Tingginya sudah ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi? Silakan Bang Ajis. Ya, yang pertama saya jawab, berkas sudah kami kirimkan. Majelis kami tidak tahu, karena kan bukan kami yang memproses. Kalau majelis silahkan tanya ke Pengadilan Tinggi. Oke, saya sudah dapat poinnya. Kenapa? Ini kan persoalannya Bang Aziz ini bilang bahwa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI telah melanggar pasal berapa? Pasal 30 ya? Ya. Nah, telah melanggar itu, kalau menurut saya enggak. Itu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 29 KUHP. Hukum acara pidana, ya. Dia di sana disebutkan bahwa untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 hari sebelum masa penahanan berakhir. Nah, itu poinnya. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Padahal sudah ada KUHP-nya. Ya, silakan Bang Ajis. Saya jawab boleh ya? Saya jawab boleh. Silakan langsung ditanggapi. Boleh. Ya, saya jawab ya. Boleh. Para pemirsa sekalian, terus abang saya Bang Husin Syihab yang saya hormati, juga Mbak Presenter ya. Yang saya permasalahkan tadi Mas Husin lupa, Habib Rizik itu belum pernah ditahan di kasus Rumah Sakit Umi. Kalau tadi bicara pasal 29 kan perpanjangan. Perpanjangan itu kan kalau sudah ada diperpanjang. Nah, itu pasal yang saya permasalahkan tadi adalah pasal 27 yang berhak menetapkan jika akan ditahan. Jika akan ditahan di pengadilan adalah majelis hakim yang memeriksa perkara, bukan perpanjangan. Saya nggak mempermasalahkan perpanjangan. Tempo hari. Ya, bicara belum ditahan. Belum ditahan, sebentar. Ini kan Habib Rizik ditahan karena sudah melanggar pasal yang sesuai. Baik, kita bergantian Bang Husin, saya persilakan dulu Bang Ajis, setelahnya Bang Husin kembali bisa menanggapi. Silakan Bang Ajis. Ada perpanjangan akhir Juli. Kita tidak mempermasalahkan perpanjangan. Yang mendatangkan juga ketua. Itu kita tidak permasalahkan. Ketua Pengadilan Tinggi itu perpanjangan.
untuk kasus Petamburan. Makanya saya bilang tadi, tolong dipahami, yang kita permasalahan penetapan, bukan perpanjangan. Gitu loh. Kalau perpanjangan saya paham 2129 itu. Gitu. Silakan Bang Husin. Ya, Bang Husin bisa langsung ditanggapi. Karena penetapan dan penahanan dan perpanjangan itu suatu hal yang berbeda. Penetapan, perpanjangan itu beda. Penetapan sendiri, perpanjangan sendiri. Perpanjangan atas penetapan, ya betul. Kalau penetapan tidak bisa, itu awal gitu loh. Habib Rizik tidak pernah ditahan di Rumah Sakit Umi. Artinya yang berhak menetapkan majelis hakim, bukan perpanjangan sesuai pasal 29 tadi, gitu loh maksud saya. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Bang Husin Shihab, Sekjen KPMH. Bang Haji, saya ingin kembali konfirmasi terkait perpanjangan penahanan ini. Apa kemudian langkah hukum yang sudah dilakukan dengan keberatan? Penetapan. Nah, penetapan, baik. Penetapan. Bukan baik, silakan. Penetapan. Apanya? Baik, apa langkah hukum yang sudah dilakukan atas keberatan ini? Ya, kita sudah karena itu penetapan itu bisa dikasasi sesuai pasal 30. Ya, pasal 30 Undang-Undang 5 2004 atau penetapan, tapi faktanya kasasinya gitu loh. Ini kan nggak benar gitu loh. Padahal itu sebenarnya hak kita, pengadilan nggak boleh menolak gitu. Yang fatalnya Mbak, nih saya kasih tahu lagi fatalnya, pada perkara Mega Mendung, ya pada perkara Mega Mendung nih, jangan keliru. Perkara Mega Mendung itu diancam masih 1 tahun dan denda. Baik. Itu menurut pasal 45 ayat 2 undang itu loh. Tapi ini diterima kasasinya oleh pengadilan negeri. Kan ini pengajar namanya. Baik. Yang satu dilarang kok diterima gitu loh. Nggak boleh dikasasi kasus Mega Mendung gitu loh. Ini diterima sama pengadilan negeri. Ini yang kita permasalahkan. Kalau Habib Rizik ada dasar hukumnya nggak diterima kasasinya. Baik. Asal atas penetapan tadi ya. YPU kasasi padahal nggak boleh diterima. Gitu. Baik, Pak Husin sudah kembali bergabung bersama kami. Silakan langsung ditanggapi, Pak Husin. Ya, saya tadi dari tadi Mas Yanuar komentar nggak bisa dengar, jaringan terputus tadi Pak. Jadi pada intinya saya mau menjelaskan, saya kan ngikutin beberapa berita yang istilahnya dituntut lah ya dari pihak Habib Rizik, ingin supaya pengadilan ini seadil-adilnya lah. Nah, yang saya mau tanggapin mengenai pasal 29 tadi, bahwa pengadilan tinggi itu tidak punya wewenang untuk wakil ketua pengadilan tinggi tidak punya wewenang mengenai penetapan, perpanjangan, penahanan Habib Rizik. Nah, kalau menurut undang-undangnya, penetapan, perpanjangan, penahanan, betul ya? Ya, ini penetapan penahanan aja. Habib Rizik itu ditahan, nggak diperpanjang. Dari baru pertama, gitu. Itu yang berhak sesuai pasal 27. Makanya tadi abang kalau bisa lihat di pasal 27 itu nggak ada perpanjangan. Kapan? Pasal 27. Iya diperpanjang. Itu di pengadilan negeri, apa di pengadilan tinggi? Saya baca pasal 27 yang berhak menetapkan jika akan ditahan pada tingkat ini, maksudnya tingkat kasasi itu adalah majelis hakim yang memeriksa perkara. Pasal 27 yang menetapkan penahanan. Pasal 27. Iya. Kalau perpanjangan iya, Kalau perpanjangan, Mas Yanuar, ini kan mempermasalahkan mengenai wakil ketua pengadilan tinggi yang menetapkan penahanan, gitu ya? Penahanan atau perpanjangan penahanan, begitu ya? Penetapan penahanan, ya. Penetapan penahanan. Sebelumnya Habib Rizik udah ditahan apa belum? Belum sebelumnya. Di kasus Rumah Sakit Umi dia tidak ditahan. Di dalam kasus Rumah Sakit Umi tidak ditahan. Ditahannya karena dia tidak ditahan, memang tidak ditahan di kasus itu. Karena majelis hakim dan polisi tidak pernah menahan. Bang Husin, sebelumnya penahanan ini terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan. Iya, maksud saya begitu. Nah, sekarang kan kita merujuk ke pasal 29 KUHP yang menjelaskan bahwa
Ketua Pengadilan Tinggi punya hak di sini untuk menetapkan penahanan karena dengan sabar dulu karena ya ini suaranya sambil putus-putus nih. Karena Pengadilan Tinggi masih belum menunjuk hakimnya, sementara masa penahanannya sudah mau habis. Intinya itu. Meskipun penahanannya di kasus yang berbeda, Bang Husin. Iya, saya kan gini, kalau saya ketahuin, saya pernah nanganin beberapa kasus dalam arti pendampingan ya, mendampingin aja, bahwa ada dua kasus yang berbeda, kalau Mas Aziz ikutin kasusnya Antun Permana, ada kasus ITE dengan beda kasus, satunya lagi UITE dengan beda laporan. Ada dua laporan, tapi kasusnya berbeda. Namun pelapornya sama, namun saksinya yang beda-beda. Itu dijadikan satu perkara di dalam satu pengadilan. Ini beda Bang, nomor perkaranya beda Bang. Ini nomor perkaranya beda. Ya, jadi gini, contohnya nih menurut saya nih, Anton Permana punya kasus ITE tahun sekian. Anton Permana dilaporkan lagi punya kasus perkara ITE tahun sekian. Persidangannya disatukan di dalam satu persidangan karena pelapornya saya semuanya dan hanya saksi-saksinya aja yang beda. Tapi dalam pengadilan itu pengadilannya pembacaan perkaranya walaupun beda laporan tetap di dalam satu persidangan, seperti itu. Ini majelisnya beda juga Bang. Rumah sakit Umi sama Petamburan majelisnya beda, bukan satu persidangan. Itu harinya juga beda, jadi beda. Jadi nggak sama, Petamburan beda majelis sama Megamendung. Petamburan sama Megamendung beda majelis. Peta Petamburan dan Megamendung beda majelis dengan Rumah Sakit Umi. Beda hari, beda nomor, beda pelapor, beda saksi, semuanya berbeda. Tersangkanya juga beda-beda. Tersangkanya beda-beda, ya kan? Beda. Kalau yang Rumah Sakit Umi tidak ada yang 5 orang ex-pengurus CPI. Kalau yang Petamburan tidak ada Habib Hanif, tidak ada Dr. Andi Tatat. Jadi itu kasusnya beda, hakimnya juga beda, pelapornya beda, ininya juga beda. Hampir semua nggak ada yang sama itu. Pasalnya juga beda jauh. Tidak ada yang sama. Oke, tapi sama-sama banding ya? Kenapa? Sama-sama masuk ke ranah pengadilan tinggi ya? Kita ada beberapa yang Megamendung kita nggak banding, yang Petamburan kita tidak banding tadinya, yang Umi kita banding. Yang Umi banding, yang Umi sekarang yang diperkarakan, artinya masuk ke ranahnya pengadilan tinggi ya? Ya, oke. Kalau masuk pengadilan tinggi berarti wilayah kekuasaannya itu ada di ketua dan wakil ketua, betul ya? Kalau sesuai pasal 27, kalau penahanan majelis yang pertama Bang, yang berhak menetapkan. Kalau perpanjangan betul tadi pasal 29, misalnya majelis hakim sudah memutuskan Habib Rizik ditahan. Nah nanti untuk perpanjangan itu ketua, sesuai pasal 29 tadi yang Abang sebut, pasal 29. Jadi tidak pernah ada perpanjangan majelis yang memperpanjang. Tapi kan masa penahanan itu tetap ada di wewenangnya ketua majelis, di wewenangnya ketua pengadilan. Menetapkan penahanan itu majelis Bang, seperti polisi, jaksa, majelis. Bukan. Sekarang kan Abang tadi bilang, yang sidang-sidang yang lain nggak banding, hanya yang rumah sakit. Sidang yang lain kita nggak banding, yang Rumah Sakit Umi kita banding. Iya, berarti sidang yang lain itu sudah ingkrah. Sidang yang lain sudah sebentar, sidang yang lain belum ingkrah karena tempo hari jaksanya kasasi. Jaksanya kasasi. Kalau kasasi masuk ranahnya mana? Kasasi masuknya udah nggak ada, jadi kalau yang itu udah habis penahanannya, masuknya ranahnya Mahkamah Agung.
Bang Husin, singkatnya apakah kemudian perpanjangan penahanan ini sah jika kemudian kasusnya berbeda, perkaranya berbeda? Menurut saya sah-sah aja Mbak, karena ada KUHP-nya kok. Di dalam KUHP itu dijelaskan ketika pengadilan negeri untuk permohonan penahanan itu bisa mengirim surat selambat-lambatnya, karena kan Habib Rizik ini kompleks menurut saya ya, karena ada 3 perkara. Baik. Beliau di perkara ini ada penahanan, ya kan? Hanya yang dipermasalahkan sama Yanuar ini kan masalah rumah sakit, yang Baik. menurut Yanuar itu juga nggak ditahan, gitu loh. Padahal yang di rumah sakit ini pasalnya pasal 14 ya, berita bohong ya, rumah sakit ya. Benar Yanuar ya? Baik, Bang Haji sedikit saja silakan, saya berikan kesempatan terakhir untuk menanggapi. Benar ya? Sebentar. Ya, Sorry. Antara berita bohong ya, yang mengenai yang rumah sakit itu kan terkait dengan berita bohong itu kan? Ya, antara Bang lain. Haji, ya, baik, Ya. silakan. Ya, antara lain. Berarti betul. Kalau memang ditahan, kan kalau berita bohong harus ditahan. Hoax. Pasal 14 kan yang dipakai. Jadi gini, Ya, berarti ditahan dong. Kok nggak ditahan? Gimana sih? Ya, saya Orang closing. jadi bingung. Saya closing. Kita sebenarnya tidak mempermasalahkan, tahu memang harus ditahan segala macam. Kita paham. Cuma prosedurnya itu tadi kita akan sampaikan. Nah, ini kan namanya Mas Aziz ini bikin opini sesat. Menurut saya yang sepakat kalau dibilang tadinya yang harus ditahan, sekarang bilangnya harus ditahan. Artinya kan mau bikin opini sesat. Saya nggak sepakat dengan Baik. Bang Agus kali ini. Komplain yang membalas ini kita tanya juga mereka nggak bisa jawab gitu. Kenapa ini diperpanjang? Kenapa tidak majelis? Mereka bilang bukan kami. Coba ditanya ke wakil ketua dan ketua. Kita sudah kirim surat ke ketua. Kita rencana mau audiens juga rencana seperti itu. Baik. Dan kita akan adukan. Menurut saya sih aparatur negara sudah bekerja profesional menurut saya. Baik. Karena kalau yang rumah sakit itu polisi dan jaksa udah berhak untuk menahan Habib Rizik. Kalau tadi bilang Habib Rizik itu salah. Baik, Bang Ajis dan Bang Husin, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Kita akan lanjutkan diskusi yang sangat menarik ini di lain kesempatan. Terima kasih Bang Ajis dan Bang Husin sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.